penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nak nyembelih switik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib. Itu hanya urusan etika. Sehingga dhabihatul muslim meskipun enggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan enggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Wah itu selingkuhannya kan pasti marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan enggak. Lupa kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan karep-karepmu kan gitu. Jadi apa? Itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi, yang tahu Sarah, karena ini sudah jelimet. Sudah jelimet. Sehingga enggak ada kitab matan yang Indo kecuali di Sarai. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja. Terus di Sarai kecil sekali oleh Fathul Qorib, ya, oleh Ibnul Qasim Al-Huzi itu. Terus di Sarai lagi oleh Bajuri. Jadi Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, ya, sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa memang kita butuh itu? Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih. Nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, ya gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan. Nah, hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-ogrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat. Nah, kan mungkin juga. Ya kan, pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus. Ya kan, sudah pingsan terus digorok. Nah, seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan takbir di Bajuriya sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, ngendikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu. Yang dikatakan nyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah, kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah, pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi
kontribusi pematian tapi enggak ngefek. Gitu. Makanya terus ada perdebatan. Ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau nggak sarah nggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini. Saya itu betul pernah ngalami itu. Wayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan tuar mak. Kusik halal toh ora? Kadang tanya orang awam, halal kata saya. Gitu. Padahal andai kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo geremeng eman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang nyambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu nggak boleh, tetap ada SOP kata Pak Arifin ada SOP. Dia kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan, hayat mustaqirrah, hayat ittiroriyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksudnya ya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya tidak. Kata siapa kita Syafi'i banget? Tidak juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya, ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatul masbuh. Jadi tak baca ya supaya dapat barokahnya ulama ya. Jadi tak baca redaksinya ini di halaman, terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya, keluarga saya, sebagai penghormatan saya sama Habib Ali, Habib Qures, Habib Hussein semuanya, Pak Arifin dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam, ini halaman 562, ikutnya bab kita buah kami sayyidi wa dzabai. Ya, jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetakan sekarang enggak. Beda. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. Sekarang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biasa. Iya, ada yang sama. Karena ngerti zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin. Sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Loh kok sentek ceng? Terus ya wes ya. Jadi nulisnya di HVS baru dulu. Ya cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah enggak berso itu. Anak-anak wah nulis sidik benang ber. Ribet. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berot atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harad dama yang bisa mengalirkan apa?
darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah ma'rifiyah kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api ma'rifiyah. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan. Karena ada unsur apa? Api ma'rifiyah. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa? Kan pertanyaannya. Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, udah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu udah stroke itu dia. Itu. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu madhbuh. Wa yuqalu aisyu madhbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'aha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun yu bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Bal yakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa iku kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu mazbuh, pokoknya kecelok urip. Ane kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak di bab bangsa halal itu kan. Penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i ya monggo, karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu, tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan enggak ngefek kan. Kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan? Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa? Ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung. Jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul. Susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono Mas Nafis daerah itu. Penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Ribin. Sudah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ad-darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi.
Ketika yang bilang naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Yuyu bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba Pak Wafa. Kalau alasannya amfibi, Yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di dua alam. Sama-sama. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Besar. Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, aku langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih klekek-klekek terus. Kadang kan apa kejat-kejat itu sudah tunggu SOP dari Pak. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B ya nyun sewu di bab apa? B. Itu ya nanti nggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirah, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhdoh, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa gitu, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang coro Jawa, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, akhirnya saya jawab nggak apa-apa dibeli saja. Ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa? Makanya saya bilang ke Kiai tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang, kamu mengharamkan itu sudah tidak ada gunanya, karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu, daripada dikuasai situ, mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih, makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak Pak. Tidak hitam putih gitu maksud saya ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih pertimbangan. Ada orang tuh sangat khusyuk Pak. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor. Nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa,
mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tanggane sing ndak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya enggak sholat, enggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis. Nangis Gus, sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Kiai Nur Salim, bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana? Akhirnya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritanya. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Terus tak ceritanya gini Pak Arifin. Menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ainut anak ini. Sementara kenangannya mbek jenengan mbok amui. Enggak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun. Ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue coba tua nome orang. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Aslinya namanya bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya akan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kiai alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggo nih. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu ya. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu ya diturutin kan wasyir itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'aliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksudnya hanya bisa. Saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kayanya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya wah ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, baru bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya jifke ya lucu. Karena dikatakan sholat mayit, di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi begitu ya kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya mayit itu namanya mayit
Orang mati. Orang mati artinya pernah Hidup. hidup. Nah itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, kayak lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tahu urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. ya, ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Enggak udah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh, itu Qur'annya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qur'annya lupa, gaya nggak pernah hafal, kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut kan? Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu Sarah, lagi-lagi Sarah. Jadi kita kan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah Sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad umma dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini. Islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah. Amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'at saniyah fayakhilu al masbuhu aidan. Fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah. Wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqawniyaka latan wa akhadha ghairaha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghairu halan aw qallaba wa qata abiyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah Sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu enggak meneruskan. Bareng-bareng balik salam, ingat lagi ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain. Tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi omongan Pak Arifin, seperti Pak Arifin saya alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh. Dari ayamnya asem mana? Ini harus sebar. Ini orang ngapur betul. Jadi, lah itu Sarah. Bicara sampai detail itu Sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiyarin wa nutkun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek ya cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kue serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah agak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah. Gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah. Dalam mazhab Syafi'i, syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini Sarah ya, jadi Sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini gini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati.
Jadi nanti kalau di akhirat, sepertinya saya sudah mati loh, ngawur. Wah, apalagi nganggo keris naga sosro. Wah, itu sudah gereng sakti kan diginikin tok sudah mati kan? Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saktinya apa? Keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah, itu haram. Kena. Oh, itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya bojo. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih, tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu. Apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa ya? Iya, karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arifin. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya, mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek itu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini enggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat Bapak yang ayam jago itu? Ilatnya dikeluarin. Ya, itu ya tidak wajib cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang ini tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenegus. Iku seraiso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak itu sudah jam 11 ya? Jam 10. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10, 13, 10, 14 kan. Iya. Saya makanya saya bingung lihat jam. Ya, jadi itu Pak Wafa ya pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja. Tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah, potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada dokhtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dokhtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan. Ditekek kaget. Contoh gampang gini. Orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil. Karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong guagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama gak bisa bernafas. Itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-hongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disewentak, iku telelekan, jadi telelekan iku apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu kami siapa? Gertak gitu. Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini darwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Gertak mati. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah telelekan itu gampang gitu loh. Telelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Nah, agak berkutik.
Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi gak kebayang kan kalau baru separuh tak Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam Pak Arifin, sebuti kabarnya. Baru itu terus ingat, diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya tak baca Bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbukhina itu. Kalau 2 kali, tapi 2 kali maksudnya yang 1 kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah karena matan itu nyuwun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sono fardul masalah. Ya Pak Arifin ya mengandekan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kan ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap militer. Jadi kalau masuk surga pintu 1 nggak bisa itu kedua